5.000 dia bang. Untuk mana-mana beli minyak. Tak ada mau nambah beli minyak mau apa-apa dong. Kamu luncur di atas Ganjur nak buat mak ganjur nak buat. Kakak elok sekarang. Kamu susu ampun bang. Kami mengamankan warga PT yang semua. Surat apanya ada bang? Sudah. Woi. Halo, Anda menyaksikan Booster bersama saya Yuliana Fonatabas. Jumlah informasi pilihan sudah kami siapkan. Langsung saja, inilah Booster selengkapnya. Informasi yang pertama, sering mencium aroma narkoba saat malam hari. Tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang gerebek rumah bandar narkoba di kawasan Padang Barat, Sumatera Barat. Saat digerebek, pelaku sedang asik menghisap ganja kering di dalam kamar tidur. Berapa ini bang? 5.000 dia bang. Untuk mana-mana beli minyak. Tak ada mau nambah beli minyak mau apa-apa dong. Kamu luncur di atas Ganjur nak buat mak ganjur nak buat. Kakak elok sekarang. Kamu susu ampun bang. Sering menjual narkoba dan menghisap ganja di kamar membuat resah masyarakat sekitar. Seorang pria bernama Arya, 35 tahun terpaksa merayakan Lebaran Idul Fitri di dalam tahanan. Saat digerebek tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang, pelaku tengah memakai narkoba seorang diri di kamar di kawasan Bundo Kanduang, belakang Tansi, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Saat penggeledahan, tim Raja Wali menemukan 7 paket narkotika jenis ganja kering siap edar dan ganja kering yang sudah dilinting siap dihisap di dalam tas miliknya. Ironisnya, saat penggeledahan pelaku mengusir tim Raja Wali karena efek dari banyak yang menghisap ganja. Menjual ganjur. Mangana. Hari kan dibawa polisi lah. Mangan. Dia lah, masa Hari ada menjual ganjur. Dia bang ganjur. Biasalah. Diam selah. Berbuik tu. Beko-bekonya tunjuk kawan. Bisa dibantu dia. Sabar aja. Bibi lah do nyoba lah ganjur. 7 paket. Itu tunjuk PT. Ada website. Alah tanya PT lah cari. Alah biasa. Saat pelaku akan dibawa, orang tua pelaku menangis atas perbuatan anaknya yang tidak diketahuinya menjual ganja. Pelaku langsung dibawa ke Mapolresta Padang serta barang bukti. Didapat informasi oleh tim operasional Raja Wali di lapangan bahwa ada di sebuah rumah di daerah belakang Tangsi, tepatnya di Jalan Bundo Kanduang, langsung dilakukan penggerebekan di TKP. Alhamdulillah tim berhasil mengamankan 1 orang pelaku lagi asik, lagi fly, dan barang bukti sekitar 7 paket narkotika jenis ganja yang siap edar. Pelaku menjual paket hemat harga 15.000 ya? Ya, betul. Itu dari barang bukti yang kita amankan, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa paket-paket yang kita amankan itu sudah siap edar. Pelaku dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ulfa Mustriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Rumah produksi pembuatan tembakau sintetis siap edar di Brebes, Jawa Tengah digerebek polisi. Selain mengamankan 3 orang dari lokasi penggerebekan, polisi juga menyita sejumlah peralatan produksi pembuatan tembakau sintetis dan ratusan pil heksimer. Jajaran Satres Narkoba Polres Brebes, Jawa Tengah mengamankan 3 orang tersangka pelaku penyalahgunaan narkoba Minggu malam. Dalam penggerebekan, polisi menemukan 1 paket tembakau sintetis siap edar yang ditimbun dalam tanah di kompleks sebuah makam Cina di Desa Kelampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Selain menangkap pengedar sekaligus peracik tembakau sintetis berinisial MFM dan karyawannya KF, polisi juga menangkap seorang pemakai berinisial AR yang masih berstatus pelajar SMP. Bahkan, saat penggerebekan di sebuah rumah kos-kosan yang dijadikan tempat produksi tembakau sintetis di Desa Luwung Geragi, Kecamatan Bulu Kamba, polisi menemukan barang bukti, bahan tembakau sintetis, alkohol, dan peralatan produksi tembakau sintetis, hingga menemukan ratusan butir heksimer. Terus ini ada beberapa obat sama tembakau. Ini ada semprotannya. Masih ada obat. Itu ada obat. Ini bahan mentah tembakau sintetis yang dibeli melalui online oleh tersangka MFM sebesar 10 juta rupiah berisi 200 gram tembakau sintetis.
Untuk satu paket tembakau sintetis siap edar berisi 1 gram dijual sebesar Rp100.000. Sehingga dari satu kali produksi omset penjualan bisa mencapai Rp20 juta. Laporan warga di tempat yang tadi kita lakukan gate sering digunakan untuk transaksi di situ. Itu pelaku produksi sendiri atau bagaimana itu, Pak? Menurut keterangan tadi memproduksi sendiri. Untuk bahan-bahannya dari mana itu? Bahannya didapat dari online dari Jakarta. Terus cara penjualannya? Cara penjualannya ada yang di map atau ditanam ranjau, ada yang istilahnya adu banteng. Selain mengamankan sejumlah barang bukti tembakau sintetis dan peralatan produksinya, polisi juga menggelandang 3 pelaku ke markas Polres Brebes setempat guna penyelidikan lebih lanjut. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Aparat kepolisian Kota Cimahi, Jawa Barat pada Senin pagi menciduk sejumlah pelaku penagih utang atau debt collector dengan sasaran merampas sepeda motor warga di jalur utama pemudik. Berbekal surat leasing palsu, para pelaku ini nekat beroperasi di tengah keramaian para pemudik yang hendak pulang ke kampung halaman. Mendapat laporan dari masyarakat, tim patroli Sabara Polres Cimahi bergerak ke sejumlah titik yang dicurigai sebagai tempat nongkrongnya penagih utang atau debt collector. Polisi bergerak ke sepanjang jalan Cimareme hingga Gado Bangkong, kemudian memergoki beberapa pelaku telah merampas sepeda motor milik warga. Periksa orangnya, geledah orangnya. Sempat terjadi adu mulut antara aparat dengan pelaku karena tidak mengakui mengambil paksa sepeda motor milik warga. Setelah berlangsung alot, para pelaku mengaku mengincar sepeda motor pemudik yang melintas di sepanjang jalur selatan, khususnya wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Saat digeledah, polisi menemukan surat palsu perusahaan leasing, berikut daftar nama warga dan plat nomor yang masih menunggak cicilan pembayaran kendaraan. Para pelaku beroperasi dini hari hingga pagi, memanfaatkan kelengan petugas yang tengah mengamankan jalur mudik. Untuk Polres Cimahi sendiri, ini sudah sering melakukan tindakan preventif, di mana di titik-titik tertentu, ya, ini sudah kita lakukan penindakan tegas kepada para debt collector ini yang memang merasakan. Terutama ini masyarakat yang akan mudik, ya, ini saya himbau dengan tegas. Debt collector, ya, jangan coba-coba mengganggu atau meresahkan masyarakat yang mudik, ya. Ini kami Polres Cimahi akan tidak tegas kepada siapapun. Harus diketahui hubungan debitur dan kreditur ini sudah diatur, ya. Jadi jangan nanti debt collector seolah-olah mendapat surat tulisan kuasa dan sebagainya. Nah, nanti setelah kita cek ke finance-nya juga mengatakan tidak memberikan surat, ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Selanjutnya para pelaku dibawa ke Mapolres Cimahi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selain mengamankan jalur mudik, polisi akan menindak tegas para debt collector yang mengambil paksa sepeda motor warga karena sudah melanggar hukum serta tindak pidana perampasan. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Aparat Polresta Bandung mengungkap kasus tewasnya seorang bocah yang diduga dianiaya ayah tirinya secara brutal. Korban secara brutal dipukuli hingga bagian kepalanya mengalami luka parah setelah dibenturkan ke tembok. Inilah Mulyadi, pria yang diduga sebagai tersangka penganiayaan terhadap seorang bocah berusia 4 tahun berinisial BMT, anak tirinya. Pria yang berprofesi sebagai sopir angkot ini diduga menganiaya korban hingga tewas di kamar kontrakannya di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan aparat Polresta Bandung terungkap, tersangka tega menghabisi nyawa korban secara brutal dengan cara dipukuli di bagian perut dan dibenturkan kepalanya ke tembok lebih dari 1 kali. Tersangka kesal terhadap korban karena merasa terganggu saat korban bertengkar dengan saudaranya. Dari hasil otopsi rumah sakit, korban mengalami luka dalam dan juga di bagian kepala. Kasus ini terungkap setelah Yeti, ibu korban, melaporkannya ke polisi. Korban sebelumnya ditemukan tewas di dalam angkot setelah sempat dibawa ke Purwakarta untuk menemui kerabatnya 5 April lalu. Si anak muntah-muntah. Si anak muntah-muntah tidak bisa makan. Kemudian oleh sang ibu diminta untuk istirahat. Setelah selesai istirahat, diminta makan lagi, tetap tidak bisa makan.
tetap tidak bisa masuk dan muntah lagi. Dan karena si anak tidak bisa makan, tersangka dalam hal ini bapak tirinya kembali kesal, ya, sehingga si bapak tiri ini melakukan pemukulan kembali kepada si anak, ya, dipukul di bagian kening yang mengakibatkan korban terjungkal dan kepala bagian belakangnya terbentur tembok. Kemudian dilakukan kembali pemukulan secara terus-menerus yang pada akhirnya oleh sang ibu dibawa pergi. Ya, dibawa pergi tujuannya adalah pulang ke Purwakarta. Namun pada saat perjalanan pulang, korban meninggal dunia. Tersangka kini terancam pasal berlapis, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan masing-masing ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masih informasi dari Jawa Barat, saudara, sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di aliran Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor. Beratnya medan ini membuat tim penyelamat kesulitan melakukan evakuasi karena mayat harus ditandu dari tepian sungai yang curam. Setelah mendapatkan laporan dari polisi, tim SAR gabungan turun untuk melakukan evakuasi sesosok mayat laki-laki yang ditemukan mengambang di aliran Sungai Cilengsi, tepatnya di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga yang tengah memancing di sungai. Dari kondisinya yang sudah tidak dapat dikenali, mayat diperkirakan sudah 4 hingga 5 hari mengapung di sungai. Karena sisi sungai berada di tebing curam, petugas bersama warga sempat kewalahan mengevakuasi mayat ke perkampungan. Selain jaraknya mencapai 1 kilometer, tingkat kemiringan tebingnya bahkan mencapai 45 derajat. Jadi tadi pagi sekira pukul 9 hingga 10 pagi lah kurang lebih ditemukan mayat di sekitar sungai yang bertempat di Desa Kembang Kuning. Dari penemuan itu kita cek lokasi, kita hubungi BPBD. Alhamdulillah BPBD-nya segera hadir dan proses evakuasi dilakukan sampai hingga sore hari ini. Alhamdulillah. Jenis kelaminnya? Kalau dari pakaian sih laki-laki. Laki-laki ya. Kira-kira diperkirakan berapa hari itu Bu udah? 4-5 hari. 4-5 hari. Siap. Setelah berhasil dievakuasi dari sungai, mayat yang mengenakan kaos berwarna biru itu pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kawanan maling ternak kembali beraksi di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kali ini para pelaku menggasak 2 ekor sapi. Sapi curian itu langsung dipotong para pelaku tidak jauh dari kandang. Warga Pekon Giri Tunggal, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Minggu pagi digegerkan dengan hilangnya 2 ekor sapi milik Daryono. Para pelaku yang diduga lebih dari 2 orang memotong langsung seekor sapi curiannya tak jauh dari kandangnya. Setelah memotong sapi, para pelaku membawa dagingnya melalui jalur sungai, sementara kepala sapi serta kakinya ditinggalkan begitu saja. Sedangkan 1 ekor sapi lainnya diduga dibawa dengan mobil. Dari pengakuan pemilik sapi, dirinya sempat memberi makan sapinya itu pada pukul 4 pagi. Namun saat kembali pukul 6.30 pagi, sapi miliknya sudah tidak ada di kandang. Kalau berdasarkan keterangan yang pemilik sapi, bahwa beliau jam 4 subuh itu memberikan makan sapi. Sapi masih berada di dalam kandang. Kemudian ketika dia menengok lagi sekitar jam 5:30, itu sapi sudah tidak ada di kandang. Kemudian dia menghubungi lingkungan sehingga sama-sama untuk mencari dan kurang lebihnya 500 meter setelah nyebrang dari Sungai Waiwaya itu diketemukan tinggal tengkoraknya sepotong. Itu berapa ekor Pak yang digondol maling itu? 2 ekor. 2 ekor. Itu di tempat siapa warga Pak? Tempat Daryono. Hasil penyelidikan polisi di TKP ditemukan sarung tangan, obat bius, dan ponsel yang diduga milik komplotan maling sapi tersebut. Asep Saifullah melaporkan dari Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Demikian Buser hari ini, tapi Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa di subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Saya Yulina Fanataba dan seluruh tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.